Shalom. Saya ingin mengajarkan hari ini dengan sebuah tema, ya, tetap setia di masa sukar. Ya, kalau saudara ikuti apa yang saya sampaikan, ya, di setiap kali pertemuan ibadah, saya sedang menguraikan soal tentang iman. Masih ingat tentang iman? Iman itu percaya bahwa Allah ada. Saya sudah mengajarkan percaya di masa-masa sukar. 1 dan 2 saya sudah menyampaikan saudara di ibadah raya. Ya, kemudian bertekun, ya, berserah penuh. Ya, dan hari ini saya mengajarkan tentang kesetiaan. Iman itu adalah setia. Dan yang terakhir taat kepada Allah, saudara. Mari kita buka bersama-sama Wahyu pasal kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saudara yang di rumah, saya minta saudara bisa mempersiapkan hosti dan anggur saudara, supaya ketika nanti selesai khotbah ini kita akan langsung melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Wahyu pasal kedua ayat 8 sampai ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Katakan amin. Nah, saudara, saya berharap saudara hari ini, ya, sama seperti ketika kita buka radio, saudara bisa tune di gelombang yang sama, ya, dan saudara bisa mendengarkan suara dan nada yang sama. Baik saudara yang di sini maupun saudara yang ada di rumah saudara. Nah, hari ini pastikan sekali lagi telinga saudara, ya, mendengar apa yang Roh Tuhan katakan kepada saudara lewat firman Tuhan hari ini. Ada amin? Nah, firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga? Saya percaya semua kita bertelinga, amin. Bapak ibu saudara yang di rumah boleh pegang telinga saudara. Ya, semua kita punya telinga saudara. Dikatakan, ya, kalau kita punya telinga, dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara saya adalah jemaat Tuhan, ya. Nah, karena itu firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sama-sama katakan, aku mau setia sampai mati. Sekali lagi, aku mau setia sampai mati. Kesetiaan itu saudara selalu berhubung, ya, dengan sebuah ketekunan. Ketekunan itu selalu, ya, ada hal-hal yang dikerjakan atau dinantikan saudara seperti itu. Namun kalau saudara baca di konteks ini saudara, ya, kesetiaan itu berhubungan dengan penderitaan, dengan kesukaran, dengan pencobaan saudara. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kesetiaan itu bukanlah sebuah hasil awal, ya, tapi adalah sebuah proses pilihan atau keputusan yang terus menerus tanpa perubahan. Sekali lagi saya akan menjelaskan buat saudara. Kesetiaan adalah sebuah proses pilihan, ya, atau keputusan yang terus menerus tanpa perubahan saudara. Nah, kesetiaan ini berkenaan dengan proses waktu yang ada. Orang bisa setia pada awalnya, belum tentu dia setia sampai pada akhirnya. Betul ya? Iya. Ya. Karena itu proses ini harus sampai endingnya, baru orang itu bisa dikatakan setia. Nah, kesetiaan adalah salah satu buah Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya saudara. Kita tahu Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap. Kesetiaan kita harus sama seperti yang Tuhan sampaikan. Tidak pernah beranjak tapi tetap saudara. Ya, harus sampai didapati ending bahwa kita adalah orang yang setia saudara. Nah, kalau saudara baca di Alkitab, berkali-kali Yesus itu dia menyampaikan, dia berkata, sabaslah engkau,
Hai hambaku yang setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Selalu Yesus kalau mendapatkan orang setia, ya selalu dipanggil masuk dan dia berkata turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudara harus mengerti bahwa kesetiaan kita akan menentukan kebahagiaan dan tanggung jawab apa yang akan dipercayakan Tuhan kepada kita kelak. Nah kalau kita perhatikan di Wahyu pasal kedua ini ayat 8 sampai 11 ini saudara, ada janji Tuhan yang akan kita terima kalau saudara dan saya setia sampai akhir. Apa itu? Dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada mahkota kehidupan yang sedang menanti saudara dan saya yang setia. Katakan amin. Dan dikatakan di sini saudara, tidak ada pertolongan loh. Mati sampai mati saudara. Gak enak ini. Gak enak. Tapi itulah kualitas karakter yang Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu kalau didapati ada, maka itu bisa menentukan seberapa besar kebahagiaan atau upah yang akan kita terima kelak saudara. Satu kali ada seorang tukang bangunan saudara, yang sudah lama ikut bosnya ya membangun rumah, developer saudara seperti itu saudara. Ya sudah berbagai macam tipe rumah dari rumah yang ya 7 SSSS, tahu 7 SSS? Ya, sangat sempit. Apalagi selonjor aja sudah nggak bisa, saudara. Pokoknya sempit sekali sampai yang rumah yang sangat mewah sekali seperti itu, ya. Dan orang ini tukang bangunan adalah orang yang sangat dipercaya oleh bosnya, saudara. Ya. Nah, karena sudah lama ikut bosnya dan mendekati masa pensiun, saudara, maka timbullah satu keinginan, ya, di hati bosnya. Dia berkata, ini orang sudah ikut aku bertahun-tahun, setia sekali, ya. Dan bosnya punya kerinduan, ingin memberikan apresiasi, ya, memberikan bonus lah, memberikan hadiah lah, saudara. Namun sebelum bosnya memberikan saudara, bosnya meminta dia untuk membangun sebuah rumah yang terakhir, ya, rumah yang besar, rumah yang mewah, pokoknya semampu dia bisa bangun seperti itu, saudara. Kalau bisa lebih daripada bangunan-bangunan yang pernah dia bangun selama ini, saudara. Bosnya berkata begini, aku mau kamu desain, ya, ini ada sebidang tanah di lokasi ini, ya, luasnya sekian. Nah aku mau kamu desain yang terbaik selama kamu bangun rumah. Saya mau ini bangunan rumah yang terakhir karena sebentar lagi kamu pensiun. Supaya nanti ada orang bisa melihat, ya, menyaksikan bahwa memang kamu tukang bangunan yang hebat seperti saudara. Dan aku mau materialnya adalah yang terbaik. Kemudian si tukang bangunan ini mulai mendesain. Dia mulai merancang semua bentuk bangunan dari depan sampai belakang, kamarnya, ya, mungkin juga ada tanda petik, ada kamar rahasia yang mungkin seperti itu karena yang terbaik. Kalau bangunan biasa mungkin tidak ada kamar-kamar rahasia seperti itu, saudara. Nah, apa ini saudara? Di tengah-tengah dia mendesain, dia merancang bentuk rumah itu, saudara. Tiba-tiba muncul di pikirannya, sebentar lagi aku ini akan pensiun. Kalau aku pensiun, nanti aku tidak dapat apa-apa lagi dari bos. Sampai sekarang ya hidupku ya bercukupan lah. Ya, tapi bos ini menyuruh aku untuk membangun sebuah rumah yang mewah, besar dan yang terbaik. Tiba-tiba muncul di pikirannya, kan bos kan percaya sama aku. Selama ini dia tidak pernah bertanya yang macam-macam kepadaku mengenai bangunan yang aku bangun. Ya, nah ini mungkin kesempatan terakhir untuk aku bisa ya mendapatkan ya lebih lagi lah keuntungan supaya ada tabungan di masa pensiunku ini seperti itu. Ya, akhirnya amin saudara, dibangunlah saudara rumah itu, tapi memang desainnya bagus sekali. Tapi dia gunakan material bangunan itu dengan kualitas yang rendah. Dan dengan itu bosnya tidak tahu dia mendapati ya cukuplah keuntungan yang luar biasa. Kita tahu biasa kalau bangun satu rumah untuk 1 kali lipat biasa ya. Seperti itu saudara. Nah setelah dibangun saudara, ya tukang bangunan ini berkata, bos sudah selesai. Dia menyerahkan kuncinya. Ini rumah bos
yang terbaik yang aku bangunkan. Ya, apa itu saudara? Ketika kunci diserahkan saudara, bosnya berkata begini, kamu ini ya sudah lama bertahun-tahun ikut sama aku. Sebentar lagi kamu ini pensiun. Ya, dan kamu ini adalah orang yang sangat aku percayai. Lebih daripada semua tukang-tukang yang bekerja sama aku. Dan untuk itu aku memberikan apresiasi kepada kamu. Ini kunci rumah ini aku serahkan kepada kamu. Dan rumah ini adalah rumahmu. Saudara tahu? Ketika tukang bangun ini mendengar apa yang bosnya katakan. Bahwa rumah yang dia bangun adalah rumahnya sendiri. Karena diberikan oleh bosnya. Dia begitu kaget dan shock saudara. Ternyata ini rumahku sendiri. Kenapa aku tidak setia. Dan membangun yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Dan akhirnya si tukang bangunan saudara sangat menyesal. Karena pekerjaan akhirnya itu dia dapati tidak setia. Walaupun bosnya tidak tahu. Tapi dia mendapati rumah yang dia bangun sendiri. Rumah yang kualitasnya kurang bagus. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau tidak setia dengan perkara kecil, dengan harta orang lain, bagaimana mungkin Tuhan bisa mempercayakan hartamu sesungguhnya saudara. Saudara, kesetiaan kita harus diuji dengan proses waktu. Orang bisa begitu setia kalau lagi senang. Betul? Betul nggak? Orang bisa setia kalau lagi dalam keadaan aman, tenang. Tapi ketika situasi dan kondisi tidak menyenangkan, ketika kita tidak mendapatkan keuntungan, ketika kita dituntut untuk bayar harga, berkorban, tidak mementingkan diri sendiri saudara. Apakah kita masih bisa setia? Ketika lagi kekurangan, kita disuruh memberi, apakah kita masih setia memberi? Sudah tahu kenapa banyak rumah tangga, keluarga, suami istri itu hancur, cerai? Tahu? Salah satu penyebabnya adalah karena ketidakadaan kesetiaan saudara. Di dalam kehidupan, entah suaminya, entah istrinya saudara. Dan saya mau katakan, termasuk juga dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara saudara. Kenapa bangsa kita banyak sekali mengalami peristiwa-peristiwa ya seperti keributan, kerusuhan, ya peperangan antar suku dan lainnya. Dan sampai hari ini banyak masih terjadi. Dan belum bangkit kembali oleh bangsa kita seperti yang kita harapkan, ya kan? Kenapa? Karena bangsa ini sudah tidak setia dengan janjinya. Bangsa ini sudah tidak setia dengan sumpahnya yang pernah diikrarkan bersama. Apa itu? Sumpah Pemuda. Ya enggak? Satu tanah air Indonesia. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu bahasa Indonesia. Tapi kita banyak menyangkalinya. Begitu ketemu sama orang berbeda dengan kita mulai curigai. Saya berharap orang-orang Kristen, masalah SARA itu sudah bukan bagian kita lagi untuk kita persoalkan. Karena kalau kita lahir baru dalam Kristus Yesus, walaupun latar belakang kita berbeda, suku kita berbeda, tapi darah yang mengalir dalam hidup kita, darah yang sama, itu darah Yesus. Darah yang membuat kita yang jauh menjadi dekat. Mestinya tidak ada perbedaan antara warna kulit lagi. Kalau hari-hari di Amerika terjadi seperti itu. Saya berharap bagi orang Kristen tidak seperti itu. Memang mayoritas di Amerika adalah orang Kristen. Tapi mereka tidak mencerminkan ya nilai-nilai firman Tuhan yang Tuhan sampaikan saudara. Kesetiaan sangat penting saudara. Ya. Oleh sebab itu ya sangat langka di dunia ini kita bisa menemukan orang yang setia. Amsal 20 ayat 6 berkata begini. Banyak orang menyebut dirinya itu baik hati. Betul? Semua di sini baik hati? Bapak ibu yang di rumah semua baik hati kan? Iya, semua menyebut dirinya baik hati. Nggak mungkin, nggak ada yang berkata, saya orang jahat, hati saya busuk. Nggak ada. Semua pasti berkata, saya orang baik, hati saya baik seperti itu. Tapi Alkitab berkata, banyak orang sekalipun menyebut dirinya baik hati, tetapi pertanyaannya, orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang baik hati, dilanjutkan kata sambung tetapi itu masih ingat? Adalah sebuah kata yang membatalkan kalimat sebelumnya, betul ya? Iya. Jadi kalau saudara baik hati pun, tapi kalau tidak setia,
boleh katakan tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya saudara. Saya berdoa, biarlah kita semua yang hadir di sini, maupun saudara yang beribadah, ikuti live streaming di rumah, dimanapun saudara sedang mendengarkan saya hari ini, adalah golongan orang-orang yang setia. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya orang yang setia. Ya, dan Allah sangat menghargai orang yang setia. Dan setianya bukan hanya di awal, tapi setianya sampai di akhir. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia, saudara. Amin. Nah, ini baru pembukaan loh khotbah saya. Belum masuk khotbah. Ini baru masuk khotbah, saudara. Enggak, hari ini saya tidak lama-lama. Ya, tapi intinya adalah saya mau ngajarkan tentang kesetiaan. Kesetiaan itu bisa dibuktikan dengan proses waktu. Proses waktu ini bagaimana? Ada kesukaran, ada masa-masa kelam. Dalam keadaan tenang, keadaan diberkati, keadaan enak, orang bisa setia. Ya, tapi hari ini kita akan belajar dari satu pribadi, ya, satu orang, Alkitab catat, dia adalah orang yang setia dengan Tuhan. Alkitab berkata dia disebut sebagai bapa segala bangsa. Siapa namanya? Abraham, saudara. Dari mana Abraham memperoleh predikat bahwa dia adalah bapa segala bangsa? Apakah datang dengan sendirinya? Tidak, saudara. Abraham kehidupannya juga pasang surut, saudara. Banyak pencobaan, banyak kesalahan-kesalahan dilakukan, saudara. Tapi orang ini saya dapati dia, saya pelajari kehidupannya. Dia adalah orang yang setia, saudara. Coba kita buka Kejadian pasal ke-16. Ayat 15 sampai 16, kemudian kita akan lompat pasal 17 sampai ayat yang kedua, saudara, ya, dari pasal 17. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang melahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur berapa? 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ketika Abraham ya berumur 99 tahun, ini pasal ke-7 ya, ayat pertama. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Kalau saudara perhatikan dari kisah ini, saudara, ya, maka saudara bisa mendapati ya, kisah ini dimulai dengan sebuah angka atau dengan sebuah usia dari orang yang bernama Abraham. Alkitab berkata, waktu itu Abraham berumur berapa? Hari itu 86 tahun ketika Ismail dilahirkan, saudara. Dan sejak saat itu, sejak Ismail dilahirkan, saudara perhatikan baik-baik ya, rupanya tidak ada satu hari pun dari hidup orang yang bernama Abraham ini itu ditulis atau layak dicatat di dalam kitab suci yang bisa menginspirasikan hidup orang lain, saudara. Kenapa? Perhatikan baik. Sepertinya ada sebuah bagian dari kehidupan Abraham yang gelap, yang hilang dari dirinya, saudara. Alkitab sampai tidak mencatat dan tidak memberitahukan apapun mengenai Abraham. Baru kemudian, kalau saya perhatikan pasal 17 ayat pertama, saudara. Ketika Abraham berumur 99 tahun, baru Tuhan bicara sama dia. Baru Tuhan berfirman kepada dia. Dari umur 86 tahun sampai ke 99 tahun, itu selisihnya berapa tahun? 13 tahun, saudara. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, saudara. Waktu Allah menjanjikan kepada Abraham untuk dia bisa memiliki keturunan nanti seperti pasir di tepi laut, bintang di langit, saudara. Itu Abraham waktu itu umurnya 75 tahun, saudara. Dan Allah baru mengulangi janjinya kepada Abraham ketika Abraham sudah berumur 99 tahun. Itu artinya paling tidak Abraham ini sudah menanti hampir 25 tahun, 24 tahun, saudara, untuk janji dari Allah yang namanya anak perjanjian atau keturunan, saudara, dalam hidup orang Abraham. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik ya, 2 ayat pertama yang kita baca dari pasal 16 ayat 15 dan 16, saudara, ya. Maka ada satu periode yang gelap
dari kehidupan Abraham sampai di pasal 17. Selisihnya cuma satu ayat atau satu pasal lah. Selama 13 tahun saudara. Tidak ada berita, tidak ada kabar apapun tentang Abraham saudara. Dan sepertinya itu merupakan masa yang paling gelap bagi orang yang bernama Abraham ini saudara. Mengapa sampai ada masa yang begitu gelap? Bahkan dikatakan Alkitab tidak menulis satu huruf pun untuk menceritakan apa yang terjadi pada Abraham. Dan itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1 tahun 2 tahun saudara. Tapi genap selama 13 tahun, waktu yang sangat lama. Kenapa ada waktu masa yang gelap selama 13 tahun dari kehidupan Abraham saudara? Saya percaya ini terjadi dan ini merupakan sikap Tuhan terhadap Abraham dengan yang namanya Ismail. Karena itu anak ini lahir dari kedagingan Abraham bersama dengan Sarah saudara. Memang selama ini Allah hanya berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan seperti pasir di tepi laut dan bintang di atas langit saudara. Tapi selama bertahun-tahun, selama belasan tahun Abraham menantikan Tuhan. Dan ternyata saudara ya sepertinya apa yang dinantikan saudara tidak pernah kunjung menjadi sebuah kenyataan. Tidak pernah menjadi realitas saudara. Maka kedagingannya mulai muncul saudara. Sarah berkata kepada Abraham, udahlah ambillah budakku itu, jadikan dia gundikmu. Nanti dia akan lahirkan anak, biarkan anak itu menjadi anak kita. Nah kita berkata, Abraham menuruti. Memang pria itu kalau dibiarkan seperti itu, senang dia. Iya kan? Iya. Dia ambil Hagar sebagai istrinya, lalu kemudian melahirkan Ismail. Dan pada saat itu Alkitab mencatat di ayat 16. Ya. Waktu Abraham lahir saudara. Saat itulah justru Tuhan bersikap terhadap Abraham. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada apapun yang ditulis dalam Alkitab. Ya, saya percaya semua kita pasti mengerti bahwa Tuhan mengambil sikap terhadap kedagingan Abraham saudara. Amin. Tapi kalau kita mau jujur saudara, sebagai manusia saudara ya. Bukankah masa-masa penantian seperti itu merupakan masa-masa yang sangat berat? Betul gak? Sekian belas tahun Abraham menantikan janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membicarakan dengan detail loh. Nanti ya waktu kamu umur 99 tahun baru kamu punya anak. Tidak loh saudara. Tidak loh. Kalau ngomong soal nanti ke depannya Tuhan pernah ngomong berkali-kali. Tapi soal ini Tuhan tidak. Dia berkata nanti keturunanmu itu nanti ya akan dijajah. Dijadikan budak. Selama 430 tahun dia jelaskan saudara. Seperti itu. Nanti bangsa yang memperbudak aku akan hukum. Dijelaskan seperti itu saudara. Tapi yang tuh ini Abraham tidak mendapatkan satu keterangan apapun. Dan dia menanti. Saya percaya sama seperti Abraham. Ketika kita menanti seperti itu. Iman kita bisa goyah loh. Betul gak? Ini tidak hanya bicara soal keturunan. Ini bicara banyak kehidupan kita. Saudara yang hari-hari ini mungkin. Gimana ya bisnis ini ya? Gimana keluarga, gimana ekonomi? Bingung. Kita ibadah juga. Saya setiap hari mikir bagaimana caranya untuk bisa mempersiapkan. Ya masuk ke era yang baru ini. New normal ini saudara. Bingung loh. Sebenarnya hari ini saya jujur saya masih belum mau buka. Cuma beberapa saudara begitu saya dari minggu lalu sudah tanya. Ya, tapi saya takut nanti sore itu ramai. Karena itu saya katakan di pengumuman di Facebook, di WA group. Saya berkata kalau tempat sudah penuh, saya minta maaf saudara tidak boleh masuk lagi. Saudara bisa ikuti dari rumah, ikuti live streaming saudara. Karena memang kita perlu antisipasi seperti itu. Ya, semua ketidaknyamanan pasti akan terjadi. Tapi saya berharap
justru disitulah akan memproses hati kita menjadi hati yang lebih lapang lagi, saudara. Amin. Amin. Haleluya, saudara. Ya, dalam masa-masa seperti ini, dalam penantian-penantian seperti ini, yang tidak ada kepastian, saudara, itu bisa membuat kita goyah, loh, saudara. Sebab kenapa? Ketika orang mengharapkan sesuatu, dia percayai, dia imani, saudara. Namun setelah lewat proses waktu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara, dan itu tidak pernah menjadi kenyataan, orang itu bisa menjadi cenderung sebagai apa? Secara manusiawi, saudara, dia akan berpikir sesuatu, jangan-jangan ada sesuatu yang salah nih. Jangan-jangan ada something wrong. Atau mungkin ada sesuatu yang mesti saya lakukan untuk supaya janji Tuhan itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, seperti ini, saudara, seringkali kita ngalami. Memang bukanlah sesuatu yang sangat menyenangkan kalau kita menanti sesuatu yang tidak pasti. Betul ya? Atau saudara yang mungkin sedang menantikan pacar saudara. Ya, kapan merit, sudah mungkin 5 tahun pacaran, kapan merit, tapi tidak ada jawaban pasti dari dia. Saudara mungkin perlu pertanyakan, benar gak dia serius? Kenapa? Kalau masa-masa penantian seperti itu tidak ada kunjung tiba, bisa membuat saudara jadi bersikap yang salah, saudara. Kenapa? Ya karena memang pekerjaan paling berat adalah menanti. Betul ya? Iya. Ya, ada banyak orang sebetulnya, saudara, ketika dia punya pergumulan, ketika dia punya permasalahan yang berat, ya, entah kehidupan rumah tangga dengan suami, dengan istri, dengan penyakit yang mungkin dalam tubuh, saudara. Dia berkata, Tuhan tolong aku. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ini terjadi? Dan kalau hal seperti ini terjadi terus menerus dan sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan yang pasti, maka ini bisa, dengarkan baik-baik. Kalau dia tidak bisa memahami dan itu bisa menjadi sebuah titik krusial atau titik yang berbahaya bagi orang tersebut. Apalagi dia tidak memahami, mengerti apa maksud rencana Tuhan, plus dia salah berespon. Maka dia bisa menjadi orang yang kehilangan iman. Dia bisa menjadi orang yang tidak percaya lagi. Dia bisa menjadi orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Bayangkan Abraham ini, saudara, selama belasan tahun dia menanti. Dan yang luar biasanya, kesetiaannya tidak pernah berubah walaupun dia lakukan kesalahan. Tuhan biarkan selama 13 tahun itu gelap sisi kehidupannya. Karena Tuhan tidak pernah berbicara kepada dia satu kata pun selama 13 tahun, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, Abraham itu orang yang dekat dengan Tuhan loh. Sampai-sampai Sodom dan Gomora mau dihancurkan aja, dia perlu ngomong sama Abraham. Betul ya? Iya. Coba bayangkan kehidupan saudara dan saya. Biasanya kita ini bergaul mungkin dengan ya suami dan istri atau dengan sahabat kita. Kita akrab sekali. Oh kalau ngomong itu pokoknya akrab sekali pokoknya lah. Tapi tiba-tiba diam 1000 bahasa. Bukan 1 hari 2 hari. Bukan 1 minggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun. Tapi 13 tahun tidak bicara dengan kita. Saya jamin itu sesuatu itu pasti akan membuat kita sangat berat. Betul ya? Jangankan 13 tahun. Sehari aja suami istri yang di rumah. Betul gak Bapak Ibu? Saudara yang di sini yang sudah punya keluarga, suami istri. 1 hari aja gak ngomong, dia tiba-tiba diam, itu pasti itu berat sekali loh. Betul? Iya. Dan banyak orang kesan, ketika melewati atau dia harus melewati proses masa-masa seperti itu, dia bisa menjadi tidak tahan loh. Dia akan berkata, sampai kapan ini? Saya mesti harus buat apa sekarang? Dan kalau itu berkali-kali pertanyaan ini dilontarkan dalam kehidupan saudara, maka dia bisa terpengaruh. Tidak menjadi orang yang setia lagi. Dia akan berbalik dari Tuhan, saudara. Dan yang paling parah saudara, orang seperti ini kadang dia harus lewati proses seperti ini. Mungkin awalnya dia akan cari Tuhan, dia akan doa, dia dengar kata pendeta, dengar khotbah gitu kan. Dia akan disampaikan, kau ada apa-apa.
cari Tuhan, andalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya dia bekerja dalam segala hal. Tapi kan ada orang-orang tertentu karena kan ya memang dia tahu Tuhan bekerja. Tapi bekerja sampai kapan? Nggak ada endingnya sepertinya. Lama-lama orang seperti ini. Kalau dia tidak ada punya penyerahan penuh ya. Seperti tadi itu, setia sampai mati. Tidak ada pertolongan. Kalau dia tidak punya tekad seperti itu, iman seperti itu. Saya takut di tengah jalan, dia bisa undur, dia menjadi lemah, dan dia berkata begini, kalau seperti ini ya susah lah, repot. Sepertinya Tuhan sudah tidak peduli, udah. Jiwanya akan menjadi jiwa yang sangat lelah, hampa dan kosong. Akhirnya dia akan mengalami satu fase namanya hopeless, putus asa, saudara. Nah kalau orang sudah mengalami hopeless, putus asa, saudara, biasanya orang seperti ini dia akan menjadi orang yang akan juga menjadi pengaruh, menginfluence orang lain. Melemahkan orang lain. Kalau orang lain berteman dengan dia ngomong selalu melemahkan orang lain. Dan orang seperti ini dia punya karunia yang ke-15, namanya karunia melemahkan orang lain. Ya, saya berharap saudara, semua kita di sini yang di rumah tidak punya karunia seperti ini. Amin. Orang ketemu kita tuh harus jadi semangat, bukan jadi lemah, saudara. Ya, nah saya pernah sampaikan kepada saudara, nggak salah beberapa tahun yang lalu, ada penelitian tentang binatang oleh para ahli binatang, saudara. Nah, para ahli itu mereka itu memasukkan ya monyet ke dalam sebuah kandang yang besar, ya. Dan di tengah-tengah kandang itu, saudara, itu ada sebuah tiang. Di tiang itu di atasnya diikat dengan berbagai macam buah-buahan kesukaan, kegemaran daripada monyet, saudara. Ada pisang, apalagi? Pokoknya buah-buahan lah, terutama pisang lah seperti itu. Ya, tapi di atas buah-buahan itu ada kanon air atau tembakan air, saudara. Nah, ketika monyet-monyet itu dimasukkan ke dalam kandang itu, saudara, mereka menoleh ke atas. Monyet kan gak bisa diam kan, oleh sana oleh sini seperti itu kan. Mereka melihat buah-buahan. Ada pisang, ada segala macam buah-buahan yang sangat luar biasa. Ya, kesukaan monyet, saudara. Apa itu, saudara? Monyet ketika lihat buah-buahan, nalurinya, saudara, segera muncul. Ya kan? Wah, enak. Begitu dia lihat, apa yang monyet lakukan? Duduk diam-diam? Tidak, saudara. Setiap kali dia lihat monyet, buah-buahan itu, dia akan naik, dia akan manjat. Setiap kali dia manjat, saudara, sudah mau sampai, maka kanon air itu akan ditembakkan, saudara. Dan monyet ditembak pasti jatuh, saudara. Yang lain naik lagi, ditembak lagi, jatuh lagi seperti itu, saudara. Berkali-kali, bahkan berhari-hari, saudara. Setiap monyet yang coba naik, saudara, ditembak pakai air dan jatuh, saudara, ke bawah. Apa ini, saudara? Setelah berhari-hari, semua monyet itu menyerah. Tidak ada satu monyet pun yang mau naik ke atas lagi, saudara. Buahnya tetap ada di situ, yang busuk diganti dengan yang segar, saudara. Tapi tidak ada satu monyet pun yang mau naik, saudara, ke atas. Lalu apa yang terjadi? Para ahli mengeluarkan satu ekor monyet, digantikan dengan monyet yang baru. Yang belum pernah masuk ke kandang itu, yang belum pernah lihat buah-buahan, yang belum pernah kena kanon air, saudara, seperti itu. Dia masukkan, saudara. Apa ini, saudara? Begitu dimasukkan, monyet yang baru ini kan masih segar kan, kuat. Dia lihat buah-buahan, apa yang terjadi? Wah, senang sekali, dia langsung manjat. Begitu dimanjat, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Teman-teman yang lain narik dia turun. Begitu naik, ditarik lagi, saudara, seperti itu, saudara. Padahal waktu itu, saudara, sudah diputuskan tidak akan pernah gunakan kanon air itu untuk menembak, saudara. Tapi monyet yang baru ini tidak pernah bisa sampai naik ke atas mengambil buah-buahan tanpa setetes air pun, saudara. Tapi ditarik oleh teman-temannya turun ke bawah. Yang sangat yakin kalau naik pasti jatuh, saudara. Banyak orang seperti itu, saudara. Terlalu yakin. Tanya Tuhan. Apalagi tanya pendeta. Pasti suruh doalah, doa, puasa, doa, ya. Belum apa-apa, belum coba. Sudah menyerah, persis kayak monyet, saudara. Saya berharap saudara jangan seperti itu. Amin. Dan luar biasa,
firman yang kita baca ini tentang Abraham, saudara. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Selama 13 tahun hidupnya gelap. Dia ada di dalam lembah kekelaman, saudara. Tuhan tidak bicara satu kata pun dengan dia. Total sudah 24 tahun dia menantikan janji Allah itu, saudara. Dan selama 24 tahun dia hidupnya jatuh bangun. Terakhir dibiarkan Tuhan selama 13 tahun. Alkitab tidak mencatat satu kata pun untuk orang ini. Tapi pada endingnya ketika dia berumur 90 tahun, Tuhan mendapati dia tetap setia, saudara. Kesetiaannya tidak pernah berubah, saudara. Perhatian baik, orang kalau dalam masa-masa penantiannya dan dia tidak pernah berubah setia, inilah yang akan Tuhan nyatakan kepada orang itu, saudara. Apa itu? Buka kembali pasal ke-17 ayat 1, saudara. Perhatian baik. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Selalu kalau orang setia, Tuhan pasti akan nyatakan firman-Nya kepada dia. Firman seperti apa? Dengarkan baik-baik. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dia nyatakan, ini loh, aku Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Selama ini, waktu dia berumur 86 tahun, dia hidupnya bercela. Tapi ketika dia mulai perbaiki dirinya selama 13 tahun, sekalipun Tuhan tidak menggubris dia, membiarkan dia di masa-masa gelap, dan Tuhan mendapatkan dia tetap setia. Tuhan berkata, aku ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Inilah untuk pertama kalinya Allah mengenalkan, menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah El Shaddai. Katakan sama-sama El Shaddai. El Shaddai itu apa? El Shaddai itu artinya Allah yang Maha Kuasa. Shaddai itu simbol daripada, maaf ya, susunya ibu-ibu. Susu itu 2. Waktu dia netek anak, 1 gak cukup, pasti 2. Simbol daripada kelimpahan, saudara. El Shaddai itu artinya the God who is more than enough. Lebih dari cukup. Allah yang lebih dari cukup. Simbol kelimpahan dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ini yang luar biasa hebatnya, saudara. Orang yang kesetiaan tidak pernah berubah, dia akan mengalami dan mengenal Allahnya sebagai Allah El Shaddai. Dan di antara nama-nama Allah yang Allah perkenalkan, Allah nyatakan kepada manusia, hanya nama El Shaddai lah yang diturunkan dari generasi ke generasi, saudara. Dan setiap kali nama ini disebut, itu selalu berhubungan dengan blessing. Selalu berhubungan dengan berkat dan pelipat gandaan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Saya akan buktikan kepada saudara. Coba dibuka Kejadian pasal 28. Ayat 1 sampai ke 5. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang apa? El Shaddai memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia siapa? El Shaddai memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. 5. Demikianlah Ishak melepaskan Yakub, lalu berangkatlah Yakub kepada Aram, kepada Laban anak Betuel orang Arab itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau, saudara. Setiap kali nama El Shaddai disebut, itu berbicara dengan berkat, pelipat gandaan yang Tuhan sediakan buat orang yang setia, saudara. Buka lagi Kejadian pasal ke-35 ayat 11. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang apa? El Shaddai, beranak cuculah,
Dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Dan raja-raja akan berasal daripadamu, saudara. Waktu dia perkenalkan El Shaddai, itu selalu berbicara soal berkat, perlipat gandaan. Dan juga dari generasi ke generasi. Dia berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaknya. Dia berkati dengan pelipat gandaan yang sangat luar biasa, saudara. Lihat. Dari generasi ke generasi. Dari Abraham. Dia bicara kepada Abraham. Abraham sampaikan, turunkan kepada Ishak. Ishak ngomong lagi. Dia El Shaddai. Kepada Yakub. Dari Yakub dia omongin Tuhan lagi. Tentang El Shaddai. Jadi El Shaddai itu betul-betul diturunkan dari generasi ke generasi. Saya berharap para orang tua di sini, orang tua yang di rumah, saudara harus menjaga kesetiaanmu. Supaya berkat itu juga mengalir turun kepada anak cucumu. Amin. Yang muda-muda juga harus setia. Kalau pacaran setia, jangan selingkuh. Jangan punya will, jangan punya gandengan yang lain. Masih setia. Karena kesetiaan ini juga akan berlaku buat saudara, juga akan berlaku buat keturunan saudara. Amin. Pasal ketika 43 ayat 14. Lihat apa yang terjadi. Yakub berbicara kepada anak-anaknya ini, saudara. Dikatakan begini. Allah yang apa? El Shaddai. Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Wah, ini dalam bahasa Inggris, saudara, adalah favor of man. Kemurahan Allah lewat manusia diberikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang setia, saudara. Jadi orang Kristen, orang percaya, dia mesti ketemu dan kenal Allahnya sebagai Allah El Shaddai. Tapi Allah El Shaddai hanya muncul dan dinyatakan kepada orang dan dimulai dengan orang yang hatinya tidak pernah berubah setia. Tapi tidak semua orang bisa mengalaminya. Karena itu langka. Alkitab tadi katakan, orang menyebut dirinya baik hati banyak, tapi siapa menemukan yang setia? Di tengah-tengah kesukaran seperti ini, bisakah kita didapati tidak berubah kesetiaan kita? Di tengah-tengah penderitaan seperti ini, bisa nggak kita didapati menjadi orang yang tidak berubah kesetiaan kita? Bukan hanya soal tentang gereja, tapi dengan pasangan kita, dengan tanggung jawab kita, dengan apapun yang Tuhan percaya kepada kita. Saya berharap apapun bisa berubah, tapi biarkan kesetiaan kita tidak pernah berubah dari hidup kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah, saya berharap Bapak Ibu Saudara adalah orang yang setia, saudara. Ya. Sekali lagi, kesetiaan adalah karakter yang Allah suka dan Allah ingin dapati dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Sekali lagi, apapun boleh berubah, tapi janganlah kita berubah kesetiaan kita. Amin. Amin. Beberapa hamba Tuhan ketika kita sharing, kita bicara di grup WA, mereka berkata begini, sekaranglah membuktikan masa-masa seperti ini. Mana jemaat yang setia, mana jemaat yang tidak. Setelah pandemi ini mungkin selesai, nanti bisa ketahuan. Mana jemaat yang benar-benar setia, mana yang tidak. Saya berkata, tidak perlu tunggu pandemi selesai. Lihatlah ketika Anda live streaming, apakah jemaat mau mengikutinya atau tidak. Itulah, ya kan, sekarang ada pilihan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya mengapresiasi saudara. Kalau saudara masih ikut ibadah di tempat ini lewat akun Facebook kita. Terima kasih. Ya, walaupun saya tidak melarang saudara untuk bisa ikut kegiatan ibadah-ibadah di gereja-gereja yang lain. No problem. Ya, tapi saudara harus bisa memilih, menetap. Ya, untuk bisa bertumbuh di sebuah gereja lokal. Saya tidak takut untuk kehilangan jemaat, karena jemaat itu bukan jemaat saya, jemaat Tuhan. Ya, jemaat itu memang domba, tapi bukan domba binatang yang bisa diikat, ditarik. Ya kan? Seperti itu, jemaat itu punya kebebasan. Silakan pilih. Inilah waktunya. Anda memilih pengkhotbah, gembala yang seperti apa? Ya,
mungkin tidak di kota ini, mungkin ada di Eropa, mungkin ada di Australia, pilihlah terserah. Tapi saya berharap ketika Anda sudah memilih, konsistenlah. Jangan berubah kesetiaanmu untuk mengikut. Amin. Haleluya, ya. Sekali lagi, saya berharap semua kita ya didapati sampai pada akhirnya adalah orang-orang yang tidak berubah setia, saudara. Hati kita tidak berubah. Kita tidak menyimpang kepada yang lainnya. Kita tetap berpaut kepada Dia, saudara. Sekalipun mungkin akan terjadi, mungkin sudah terjadi dan kita ngalami ya, keadaan kita sepertinya gelap. Sepertinya dalam kelam atau mungkin tanpa ada satu titik cahaya, saudara. Tapi karena kita setia, saya percaya Tuhan bisa menemukan hati kita tidak berubah itu, saudara. Dia berkata, ini hambaku yang sabar dan setia. Maka saya mau katakan, Dia pasti akan datang. Dan Dia akan nyatakan kepada diri kita, kepada setiap pribadi kita yang didapati setia. Dia akan datang sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang lebih dari cukup. Allah yang memberkati dengan pelipat gandaan buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Sekali lagi saudara, jangan berubah setia. Mungkin saat ini saudara sedang dalam masa-masa kelam. Jalan hidupmu mungkin tidak kelihatan dengan jelas. Ya, jangan berubah setia. Jangan berubah setia dengan pasanganmu. Amin. Jangan berubah setia dengan pelayananmu. Jangan berubah setia juga dengan gereja lokalmu. Saya sampaikan berulang-ulang. Ada yang memberikan persembahan, gereja lokalmu di mana? Bawa ke sana. Kalau Anda mau beri daripada di luar itu. Sebagai persembahan khusus untuk gereja ini. Untuk membuktikan bahwa kita setia, saudara. Ya. Dan mungkin saudara, beberapa saudara yang di rumah juga menantikan sesuatu. Saudara mengharapkan dari Tuhan. Tetaplah setia. Amin. Kalau saudara disakiti, saudara difitnah, tetaplah setia mengampuni. Amin. Haleluya. Setia mengasihi, saudara. Jangan lupa, tetap setia juga berdoa. Seberapa saudara yang ikut kita hari ini, ibadah live streaming, saudara yang datang ke sini. Saudara ada ikuti doa mesbah fajar kita. Tetap berdoa, ikut saudara. Itu akan membentuk karakter saudara menjadi orang setia. Haleluya. Tetap setia beribadah ya. Sekalipun saudara yang tidak datang gereja, tetap setia beribadah. Karena waktu kita setia, maka karakter kita Tuhan dapati sama seperti Yesus yang adalah setia. Amin. Saya berharap sekali lagi saudara adalah orang yang setia. Sama-sama katakan, saya orang yang setia. Setia sampai mati. Amin. Kita pakai berdiri saudara.